Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya selalu dalam keadaan yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, perkenalkan nama saya Nazila Ramadhani dengan NIM 25002034 dari mata kuliah Komunikasi Organisasi. Di sini saya akan memaparkan dan mempresentasikan materi mengenai komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Oke, mengenai komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal ini, kenapa sih ini penting? Kenapa? Karena setiap hari tanpa kita sadari, kita selalu berkomunikasi. Baik itu kita sengaja ataupun tidak sengaja, bahkan seperti mengedipkan mata doang, itu disebut juga komunikasi. Mengangguk itu juga komunikasi, meskipun tanpa berbicara apapun dan menggunakan bahasa tubuh, itu juga termasuk dalam bentuk komunikasi, dan itu adalah komunikasi nonverbal. Nah, dalam berkomunikasi ini sering kita lakukan dalam berinteraksi, baik itu berinteraksi dengan ayah dan ibu di rumah, dengan keluarga, dengan teman, dengan guru, atau bahkan dengan orang asing, strangers. Tapi ya, kita seringkali hanya fokus pada penggunaan kata-kata dalam komunikasi yang sering kita ucapkan. Padahal ada aspek yang sama pentingnya dengan komunikasi dengan kata-kata itu. Apa hayo? Itu adalah komunikasi nonverbal. Nah, oke semuanya, mari kita bahas lebih dalam. Ada banyak jenis-jenis dalam komunikasi. Dan di sini saya akan membahas 2 jenis komunikasi saja, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Komunikasi verbal ini menggunakan kata-kata, baik itu lisan maupun tulisan, yang sebagai medianya, sebagai mediatornya dalam berkomunikasi. Selanjutnya, komunikasi nonverbal ini lebih menggunakan bahasa tubuh, gestur, body language, itu bahasanya. Juga termasuk intonasi suara, nada ketika berbicara, apalagi dan elemen-elemen lainnya lah yang selain kata. Itu adalah bentuk dari komunikasi nonverbal. Jadi, kedua komunikasi ini, komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal ini sama-sama sangat penting dalam kehidupan. Karena komunikasi ini bukan hanya tentang apa yang kita katakan, tetapi juga bagaimana kita menyampaikannya. Nah, itu sampai dan dipahami oleh audiens atau komunikan. Itu disebut dengan komunikasi efektif. Berarti komunikan mengerti dan paham apa yang komunikator sampaikan sesuai dengan apa yang semestinya. Baiklah, pertama saya akan membahas mengenai komunikasi verbal. Sebagai contoh, saya di sini sekarang adalah bentuk dari komunikasi verbal itu sendiri, yang menyampaikan pesan, gagasan, ide, apalagi informasi, dan juga ataupun perasaan kepada audiens yang menerima pesan tersebut, dengan tujuan agar dapat memahami bersama. Komunikasi verbal ini juga memiliki karakteristik yang terstruktur.
yang bisa direncanakan, yang disampaikan biasanya jelas. Contoh, kita berbicara dengan teman, kita menyampaikan pesan melalui WhatsApp, kita DM-an melalui Instagram atau TikTok, juga memberi ucapan selamat pagi. Seperti itulah lebih kurangnya. Nah, dalam komunikasi verbal ini ada kelebihan, yaitu dengan komunikasi verbal kita bisa menyampaikan pesan yang panjang, yang kompleks, bukan abstrak. Namun kelemahannya, kadang kata-kata yang digunakan dalam komunikasi verbal ini bisa menyebabkan ambiguitas. Misalnya, penggunaan kata nanti. Bagi sebagian orang, kata nanti tersebut berarti 1 jam lagi. Bagi orang lain, itu bisa saja besok ataupun bisa minggu depan. Nah, jadi ya, komunikasi verbal itu tetap butuh konteks yang tepat, yang jelas. Komunikasi nonverbal. Pada bagian ini seringkali kita lebih jujur, kita lebih terbuka daripada kata-kata. Karena kata-kata ini dapat dimanipulasi, dapat direncanakan kembali. Dan karena komunikasi nonverbal ini muncul dari ekspresi, dari bahasa tubuh, body language, yang kadang sangat sulit kita kontrol sepenuhnya. Berarti bahasa tubuh ini adalah bahasa naluriah kita sebagai manusia, bukan yang menggunakan kata-kata. Sebagai contohnya, 1. Ekspresi wajah. Senyum itu bisa menunjukkan keramahan. Gini, mengkerutkan dahi itu bisa saja menandakan kebingungan atau marah. Bahasa tubuh, body language. Contohnya, jika ada seseorang yang duduk membungkuk, itu bisa memberi kesan bahwa seorang tersebut adalah pribadi yang tidak percaya diri. Sementara berdiri tegak seperti memberi kesan ia adalah orang yang berwibawa, orang yang percaya diri, berbeda dengan orang yang suka duduk membungkuk tersebut. Nah, dalam konteks budaya, contohnya nih ada orang Jepang dalam menundukkan badan atau bowing, ini adalah sebuah bentuk penghormatan atau juga bisa diartikan sebagai penyapaan terhadap orang. Begitu, bahasa nonverbal ini bisa dikategorikan dalam kategori budaya juga. Selain itu, juga dalam kategori kebiasaan. Contohnya nih, kebiasaan mengangguk itu menandakan apa? Itu menandakan setuju atau iya. Menggeleng itu menandakan tidak setuju atau menolak. Nah, kebiasaan ini adalah kebiasaan yang menjadi kebenaran umum yang dilakukan oleh seluruh manusia dalam kehidupan di dunia ini. Tidak terkecuali di pelosok manapun, itu pasti seperti itu. Kebiasaan itu adalah kebiasaan naluriahnya manusia. Lalu, bagaimana sih hubungan antara komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal? Idealnya, kedua komunikasi ini selaras. Kata-kata yang diucapkan sejalan dengan ekspresi dan juga bahasa tubuh. Nah, dengan adanya gesture tubuh, maka informasi yang disampaikan akan terlihat lebih jelas dan lebih meyakinkan. Tentunya juga dapat mempertegas tanpa mengurangi pesan verbal yang dimaksud. Seperti itu, saling melengkapi, selaras.
Contohnya, ibu berkata, "Ibu bangga dengan kemampuan kamu, Nak." Sambil tersenyum tulus dengan suara yang penuh semangat dan ceria. Nah, itu tentunya akan terasa sangat meyakinkan ya. Dan juga bisa keduanya ini saling bertentangan. Misal, ada seseorang yang bilang, "Aku baik-baik saja." Aku baik-baik saja. Tapi kondisi mukanya atau wajahnya itu murung, matanya berkaca-kaca, suaranya datar. Nah, kita biasanya lebih percaya pada sinyal yang diberikan oleh tubuh dibandingkan dengan kata-kata. Itu sebabnya ada pepatah yang sering dibilang oleh orang, "What do you speak louder than what you say?" Ini adalah pembahasan mengenai mana sih yang lebih penting antara komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Tentunya saya akan menjawab keduanya sama-sama penting. Sama-sama penting. Tetapi kedua jenis komunikasi ini, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal, memiliki fungsi yang berbeda dari keduanya ini. Yang pertama, komunikasi verbal. Komunikasi verbal ini lebih penting ketika kita ingin menyampaikan informasi yang detail, yang fakta, dan kompleks. Begitu. Sedangkan komunikasi nonverbal lebih ketika kita ingin menyampaikan emosi, perasaan, atau sikap kita. Dalam materi yang disampaikan oleh Pak Hanif, ada penelitian terkenal dari Albert Mehrabian yang menyebutkan bahwa dalam komunikasi interpersonal hanya 7% makna yang berasal dari kata-kata, sementara 38%-nya lagi dari nada suara, dan 55% itu dari bahasa tubuh, body language-nya seorang manusia. Tapi ya, meski teori ini sekali disalahartikan oleh banyak orang, tapi intinya komunikasi nonverbal berarti mempunyai peran yang sangat penting dalam membentuk kesan dan makna berkomunikasi dan berinteraksi kepada orang lain. Kesimpulan pada presentasi dan pemaparan saya saat ini adalah, komunikasi ini adalah bukan hanya tentang kata-kata, hal bagaimana kita menyampaikannya. Dan komunikasi verbal ini memberikan struktur dan kejelasan, sementara komunikasi nonverbal memiliki emosi, perasaan, dan kejujuran. Nah, agar komunikasi ini efektif dan keduanya harus selaras, mungkin sekian pemaparan dari saya. Semoga setelah pemaparan ini kita lebih sadar dalam berkomunikasi, bukan hanya mendengar kata-kata, tapi juga membaca dengan bahasa tubuh, body language, intonasi, dan ekspresi. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.